Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Rise up, mari kita bangkit, bergerak dan berdampak. Kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akan merenungkan dari catatan Kisah Para Rasul 11 dengan satu tema, tangan Tuhan. Kita akan belajar bersama Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Saya akan bacakan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Hari ini kita belajar satu catatan. Kisah Para Rasul 11 mencatat satu situasi di mana murid-murid Yesus, ya setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mengalami banyak hal dan mereka melihat kemajuan-kemajuan, mereka ada pada situasi-situasi yang tidak mudah. Karena mulai ada penganiayaan sehingga murid-murid itu tersebar, ya, dan ada Stefanus juga yang dihukum mati oleh orang-orang yang tidak menyukai penyebaran penginjilan. Tapi kita belajar di tengah situasi yang mereka hadapi, catatan dari ayat yang tadi kita baca menjadi bagian yang luar biasa. Situasinya sulit, situasinya ada penganiayaan, tetapi mereka justru mengalami satu situasi di mana tangan Tuhan tetap menyertai. Siapa yang tetap disertai oleh Tuhan? Adalah orang-orang yang tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat 19 sampai 21 sebagai gambaran observasi kita tentang situasi yang ada pada saat itu. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Situasi ini yang dapat kita belajar. Murid-murid ketika ada dalam situasi penganiayaan, mereka tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, bahkan tetap memberitakan tentang siapa Yesus. Dan bagi orang-orang yang tetap ada di dalam kehendak Tuhan, kita belajar tangan Tuhan tetap menyertai. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita belajar? Tangan Tuhan itu gambaran kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tangan Tuhan itu gambaran penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan itu gambaran karunia yang Tuhan bisa berikan. Dan Tuhan akan tetap menyertai. Kuasanya yang tidak terbatas akan tetap menjadi bagian siapa orang-orang yang tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan meskipun ada dalam situasi yang sulit. Jadi apapun hari-hari ini yang mungkin kita hadapi, situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, tetap belajar ada dalam kehendak Tuhan, tetap lakukan kehendak Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetaplah berbakti kepada Tuhan. Tangan Tuhan sanggup tetap menjadi bagian yang menyertai kita. Kuasanya tidak terbatas, kemurahannya tidak terbatas bagi kita. Nah, kita akan melihat hal-hal yang terjadi ketika tangan Tuhan menyertai. Apa yang kita dapat lihat? Ayat 21 mencatat yang pertama, bagaimana tangan Tuhan yang menyertai itu mendatangkan pertumbuhan. Ayat 21 berkata begini, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu murid-murid tetap percaya kepada Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan, mereka tetap kuat, mereka tetap mampu melayani. Itu membuat orang-orang yang lain dapat melihat, orang ini kok tetap kuat ya, orang ini kok tetap setia ya kepada Tuhan. Mengalami kesulitan, mengalami intimidasi, mengalami penindasan, bahkan penganiayaan, mereka tetap kuat. Sehingga hal itu membawa orang-orang lain kemudian justru menjadi bertobat, justru menjadi berbalik kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam pergumulan, lalu kita tetap percaya kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan menyertai kita. Sehingga waktu kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tetap mampu melayani, bahkan dapat tetap mengasihi Tuhan dalam kesulitan kita. Tangan Tuhan yang menyertai kita itu akan mendatangkan pertumbuhan. Mungkin ada orang-orang yang melihat kita lalu bertanya, kamu kok tetap kuat menghadapi kesulitan ini? Kamu kok tetap kuat mengalami penganiayaan? Kamu kok tetap kuat di dalam penderitaan? Sehingga orang lain dapat terinspirasi oleh kita. Tangan Tuhan yang menyertai itu mampu mendatangkan pertumbuhan. Sehingga orang-orang lain juga dapat percaya kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar ya terus ada di dalam penyertaan tangan Tuhan, sehingga kita lihat hidup kita dapat berdampak, ya ada pertumbuhan yang terjadi. Kedua, penyertaan tangan Tuhan, kuasa Tuhan itu dapat mendatangkan sukacita. Ayat 22 sampai 23 berkata begini, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, ketika kabar tentang bagaimana murid-murid Yesus mengalami penganiayaan tapi mereka tetap bersukacita, tetap bertahan. Salah satunya yang datang dan melihat adalah Barnabas. Dan waktu Barnabas datang melihat kasih Tuhan di dalam jemaat itu, melihat penyertaan Tuhan, tangan Tuhan di dalam jemaat itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan Barnabas, sehingga itu menjadikan dia menasihati mereka untuk tetap setia. Dan kita baca juga di ayat yang ke-24, ada banyak orang juga kemudian ditambahkan lagi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat melihat bagaimana dampak itu berlipat-lipat. Ya, waktu tangan Tuhan menyertai, ya lalu kita menjadi kuat. Orang lain kemudian juga dapat merasakan sukacita yang sama. Tangan Tuhan yang menyertai kita ternyata juga bisa mendatangkan sukacita bagi orang lain. Dan sukacita itu dapat mendorong orang yang lain juga untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita melihat ketika kita memutuskan tetap berlindung dalam tangan Tuhan, tetap ada di dalam tangan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, sebenarnya kekuatannya, berkatnya bukan hanya bagi kita pribadi, tapi bisa menjadi berkat bagi orang yang lain, bahkan mendatangkan sukacita. Karena itu mari kita tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin kita dalam pergumulan, ya dalam kesulitan, berserulah kepada Tuhan. Minta tangan kemurahan Tuhan itu yang memegang kita. Tangan Tuhan itu sekali lagi berbicara tentang kuasa. Mohon kuasa Tuhan menguatkan kita. Mohon hikmat Tuhan menyertai kita. Sehingga waktu kita kuat, kita tetap berdiri, kita tetap melayani. Itu dapat juga mendatangkan sukacita, berkat bagi orang-orang yang lain. Kemudian yang ketiga, tangan Tuhan yang menyertai itu mampu untuk memberikan kesatuan, di mana di sana pun terdapat berkat-berkat yang luar biasa. Ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara, bahwa kesatuan ya terjadi ketika ada tangan Tuhan, kuasa Tuhan itu sanggup menyatukan. Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Saulus itu seorang yang baru percaya kepada Tuhan, tapi kemudian dia menerima Saulus, membawanya untuk kemudian belajar bersama-sama di Antiokhia. Perhatikan, di Antiokhia orang-orang belajar bersama-sama, mereka bertekun bersama-sama, ada dalam satu kesatuan, sehingga iman mereka itu bertumbuh bersama-sama. Di Antiokhia lah disebut pertama kalinya orang-orang sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ya, itu mampu membuat kita berada di dalam kesatuan. Kenapa? Kuasa Tuhan itu sanggup menyatukan. Kuasa Tuhan itu sanggup untuk membawa
kepada kesatuan sehingga di sana ada berkat-berkat yang luar biasa. Ternyata ketika kita mengizinkan ya kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai kita, ya apapun yang kita kerjakan itu membawa persatuan, ya membawa hal-hal yang baik. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan hikmat kita sendiri, tapi andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, ya, ketika mereka mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan yang di dalam mereka itu menggerakkan mereka mendatangkan kemurahan hati. Kita baca ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya, hari ini kita dapat melihat ketika kuasa Tuhan bekerja, ya itu dapat menjangkau banyak orang, bahkan dapat menggerakkan hati dari umat-umat Tuhan untuk dapat saling bermurah hati satu dengan yang lain. Waktu kita belajar ya, mengizinkan kuasa Tuhan yang mengendalikan, kuasa Tuhan yang mengerjakan hal-hal dalam hidup kita itu akan dapat digerakkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Agabus mengatakan waktu itu akan ada kelaparan. Murid-murid karena mereka ada dalam penyertaan Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, justru mereka timbul belas kasihan. Ya, mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Wah, mau ada kelaparan kita timbun sebanyak-banyaknya buat kita, tidak. Tapi mereka digerakkan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan dalam situasi-situasi yang kita hadapi, kalau kita disertai oleh Tuhan, diberi penyertaan Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan, kita pun dapat digerakkan untuk justru berbuat kebaikan, tetap memiliki kemurahan hati, dapat berbagi. Mungkin kita punya keluarga, punya teman, ya komunitas kita yang dalam kekurangan. Kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita justru bisa belajar memiliki kemurahan hati. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Itu sebabnya hari ini mari belajar. Murid-murid punya pengalaman, tangan Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Karunia Tuhan melingkupi hidup mereka. Situasinya bisa sulit, tapi mereka tetap melihat ada pertumbuhan. Situasinya mungkin tidak baik-baik saja, tapi mereka tetap merasakan sukacita. Situasi mereka mungkin harusnya membuat mereka tercerai-berai, tapi mereka justru dapat tetap ada dalam kesatuan untuk menerima pengajaran-pengajaran firman Allah. Bahkan ya kuasa Tuhan itu dapat menggerakkan mereka bermurah hati satu dengan yang lain. Sehingga catatan hari ini yang kita belajar dari kisah para rasul memberikan kita catatan mereka jadi orang-orang percaya yang kuat meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Kenapa? Tangan Tuhan menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara, tangan Tuhan itu masih terus bekerja sampai hari ini. Menjangkau semua orang, semua latar belakang. Kuasa Tuhan itu sanggup mengubahkan situasi atau keadaan apapun. Tangan Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Jadi dimanapun kita berada, mungkin kita punya pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan. Minta kuasa Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta kebaikan Tuhan itu menyertai kita. Sehingga kita mampu melihat, menghadapi situasi dengan baik. Sehingga dalam situasi apapun kita tetap memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mari mensalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian, mari salurkan melalui nomor chat yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap catatan firman Allah. Tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan, menyertai murid-murid
yang hidup pada masa-masa penuh pergumulan. Dan kami percaya tangan yang sama menyertai setiap kami, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang di hari-hari yang tidak mudah hari-hari ini. Kami mampu melewati, mampu bertahan, bahkan mampu melihat hal-hal yang luar biasa ketika tangan-Mu tetap menyertai kami. Itu sebabnya doa kami, sertai kami dengan tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh hikmat, tangan-Mu yang penuh dengan tuntunan menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami mampu bertahan, bahkan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kekuatan tangan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Allahku Engkau, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu Allahku, hendak meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.